Jangan cari pengetahuan aja, tapi jadikan itu menjadi ilmu. Ojo pengen ngerti, butuh ngerti. Oke, 3 pertanyaan, silakan angkat tangan. 1 dari sini, silakan. 1, ayo silakan angkat tangan. Monggo maju. Yang mau tanya silakan, tanya bebas tentang apapun bebas. Cintamu sing kandas silakan dipertanyakan. Ada Gus Sabrang, ada obatnya. Dari belakang ada 1. Nggih, silakan 1. Nggih, 1. Ada lagi Mas, pas 3 pertanyaan nggih. Silakan, siapa yang belakang tadi? Monggo. Nggih, alamat NIK nggih. Mboten, golongan darah. Cek lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Izul Haq dari Sidoarjo, Sukodono. Sebenarnya kemarin sudah tanya ke Mas Abrang yang di Sidoarjo kemarin, dan jawabannya alhamdulillah senang saya. Dan ini sebenarnya saya bukan tanya, tapi ingin memberikan karya saya ke Mas Abrang langsung. Oh, oke, tepuk tangan. Oke. Langsung diserah terima mohon nggih. Masya Allah, monggo. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Foto bersama silakan. Mas Panitia minta tolong dibantu Mas Panitia. Mas Panitia bisa tolong dibantu. Pak Lurah duduk Mak. Nggih. Nggih, tak seeling dari ketua Karang Taruna mawon nggih. Nggih. Sampun ngadap. Alhamdulillah. Nggih, pasang. Enggak apa-apa Mas. Nggih, terima kasih. Pertanyaan kedua, monggo Mas. Terima kasih Mas Izul Haq dari Sukodono Mas nggih. Berkah selalu. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Nggih, lanjut kula nggih Rian mungkin. Muhammad Rian Afandi. Dari Jombang. Dua pertanyaan boleh nih. Yang pertama masalah apa? Syahadat di ref ya. Di refnya sandaran hati kan teringat ku teringat. Nah, kalau di ayat kan ada alastu birobikum qalu bala syahidna. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah syahadat ini waktu kita kecil itu bisa kita track Mas Abrang? Kalau di liriknya kan masih mengingat-ingat gitu. Apakah kita bisa, oh dulu ini saya pernah gitu. Nah, yang kedua masalah gelombang otak ini saya ingat statement yang diobrolan ketika sama Habib Jafar. Selama pokoknya hubungan antara gelombang otak dan listrik, selama kita ada listrik itu kita nggak merasakan kesunyian gitu, karena di listrik itu kan ada gelombang tertentu gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan tuh, kira-kira radius berapa sih kita sampai bisa merasakan itu? Semisal kalau di rumah kita matiin sebelah ada, itu apakah bisa? Atau harus naik gunung atau apa gitu? Kalau di lagu Jawa sendiri kan ada ini, kayak puasa ngebeleng tuh yang di dalam ruangan mati gelap, nggak masuk cahaya. Mungkin itu saja Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, nggih, silahkan. Duduk mawon. Nggih, enggak apa-apa duduk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili suara ibu-ibu Indosiar nggih.
Nggih, terkait materi yang panjenengan sampaikan tentang kalkulasi cinta dalam Islam. Tadi sampun panjenengan aturaken bagaimana mencintai anak, mencintai suami, dan juga mencintai Allah. Pripun dalam sudut pandang agama kita agar bisa seimbang dalam mencintai dalam kaidah Islam. Matur sembah nuwun. Matur nuwun, coba tepuk tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, terima kasih pertanyaannya. Saya kira sudah 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Ini bisa langsung ditanggapi sama Gus Abrang. Tadi ada Mas Rian dari Jombang, ada 2 pertanyaan. Terlihat syahadat tadi Gus, apakah syahadat itu digit bisa kita track kayak gitu? Kemudian yang kedua ini hubungan gelombang mata dan listrik nih. Radius berapa kita bisa merasakan itu? Nggih, Mas Rian nggih. Nah, mungkin itu pertanyaan dari Mas Rian, bisa dijawab terlebih dahulu, Gus. Monggo semanggaken. Oke. Apakah bisa kita ingat? Gitu ya pertanyaannya. Apakah bisa kita ingat? Saya akan jawab, tapi biar kamu nggak salah paham, akan ada buntut dari jawaban tersebut. Ngaten nggih? Bisa kita ingat, tapi ingat. Ingatan itu kita sebut sebagai memori, betul nggak? Ingatan itu di dalam manusia ada 8 jenis, tidak hanya 1 ingatan. Yang kamu anggap ingatan dipakai di bahasa kita itu ingatan yang paling mudah, ingatan dari kecil sampai kita dewasa, itu 1 jenis ingatan. Kamu ingat nggak hidungnya mbahmu kayak apa? Mbah buyutmu dulu, ingat nggak? Karena nggak pernah ketemu. Tapi badanmu ingat loh. Sehingga ada yang namanya DNA. Karena kamu turunan dari mbahmu, badanmu ingat hidungnya mbahmu. Munculnya di adikmu misalnya. Berarti adikmu ingat hidungnya mbahmu. Kan gitu. Ada banyak, nanti kalau saya jelasin satu-satu terlalu panjang. Tapi artinya ada ingatan di badan, ada ingatan di atom, ada ingatan di elemen. Anda bahkan bisa ingat sampai penciptaan jagat raya awal seperti apa. Karena ketika penciptaan Anda sudah ada, cuman bentuknya bukan kayak gini, tapi ikut sampai sekarang. Nah pertanyaannya, apa yang bisa kamu ingat? Kalau ingatan cuman di kepala, kamu ingat dari bayi tok. Tapi kalau ingat sampai badan, kamu bisa ingat sampai Nabi Adam. Tapi kalau ingat sampai atom, kamu bisa ingat sampai awal jagat raya. Kalau kamu sampai elemen, kamu bisa sampai sebelum jagat raya ketika di depan sama Tuhan. Bisa ingat. Nah, yang tidak mudah adalah bagaimana menggali ingatan tersebut. Karena kepala itu sangat-sangat bagian kecil dari ingatan. Eling lan waspada man arafa nafsahu, itu artinya bukan hanya mengenal diri yang bagaimana, tapi mengenal diri secara seutuhnya. Karena dalam dirimu semua ingatan itu ada. Salah satu contoh aja ya. Kadang-kadang kamu mendengar kalimat orang atau kalimat kiai atau kalimat siapa dan rasanya gereng, hatinya bergetar. Kepalamu nggak tahu kenapa, tapi badanmu ingat kebenaran itu. Kepalamu kenapa ya? Aku rasanya gereng iki mendengarkan kalimat itu, aku seneng banget deh. Otakmu belum paham, tapi badanmu sudah ingat. Nah, gimana cara nginget-inget? Ya itu perjalanan seumur hidup. Mosok ngobrol jawab 10 menit juga sekti, ngono kan juga iso rek. Itu perjalanan hidup itu, mencoba mengingat lagi apa yang ada dalam diri kita. Ada banyak yang bisa diingat. Jadi orang yang merasa dirinya pandai, itu dia pasti nggak ingat banyak hal. Karena ketika dia ingat semuanya, dia akan sangat zuhud dan sangat takut sama Tuhan. Respect ya, bukan takut. Kalau takut tuh bukan takut dihajar, tapi respect, memahami dirinya sangat kecil gitu. Oke, pertanyaan kedua, seberapa jauh radius listrik? Ya itu tergantung kuping mas. Kalau nek budek nggak ada radius berapa ya nggak denger nih.
orang iya tahu maksudnya itu bukan hanya karena listriknya ke telingamu. Lah nek telinganya bisa connect 1 kilo kedengaran ya bisa aja ada yang orang seperti itu. Dia kedengaran ada bledek 3 kilo kedengaran, ada yang gitu, ada yang nggak dengar sama sekali juga ada. Jadi saya tidak bisa memberi jawaban pasti. Itu tergantung telinga orang. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, bagaimana? Baik. Pertanyaan selanjutnya sudah Mas? Mau merespon? Oke, monggo. Kalau yang masalah DNA apa Mbak Buyut itu tadi kan bisa nurun apa ke hidung atau ke tangan, apakah itu sama dengan apa reinkarnasi? Reinkarnasi, Gus. Apakah sama DNA? Ora Mas, jangan terlalu ngambil konsep. Kamu karena siapa? Orang tuamu, bapak ibu. Dari sel telur ketemu sama sperma, masing-masing membawa informasi sehingga muncul kamu yang ini. Kan bapak ibumu juga gitu. Jadi datanya kan dari mbah-mbahmu ada. Bahkan badanmu itu punya memori kok. Contohnya bekas luka. Itu kan badanmu ingat bahwa dia pernah luka. Kamu kadang-kadang lupa kenapa ya ada hitam-hitam di sini. Tapi badanmu tetap ingat nih kalau apa dia pernah luka. Bukan reinkarnasi, itu konsep yang nanti dulu. Kamu sekarang bahas sih ke nomen. Nggo wae, nek wis rada tuwa sithik. Nah, gitu ya. Cari ilmu, bedanya pengetahuan sama ilmu. Itu pengetahuan tuh cuman tahu tapi nggak bisa dipakai buat hidup. Sehingga pengetahuan yang berguna untuk hidup jadinya ilmu. Misalnya kamu tahu bahwa dinosaurus tuh gedenya segitu. Ya itu cuma pengetahuan. Kamu nggak akan lari dari dinosaurus, sudah nggak ada barangnya, kan nggak kepake juga. Tapi kalau kamu menggunakan itu untuk berguna untuk hidupmu, ya Allah, Tuhan dulu bikin makhluk segitu gede aja hilang, apalagi saya akan bersyukur menjadi manusia karena saya belajar tentang ilmu dinosaurus. Jadi ilmu buatmu. Jangan cari pengetahuan aja, tapi jadikan itu menjadi ilmu. Ojo pengen ngerti, butuh ngerti. Golek sing tok butuh ngerti sik gitu. Ngaten nggih? Aman? Nggih, siap. Nggih Mas Rian. Alhamdulillah. Sampun nggih. Pertanyaan selanjutnya nggih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tria, tadi pertanyaan kalkulasi cinta dalam Islam agar cinta kepada anak, suami dan Allah Ta'ala ini bisa seimbang, Gus. Pertama, saya akan membahas kenapa pertanyaan ini bisa dibuat. Kenapa harus seimbang. Ini datang dari pengalaman hidup yang dari kecil di sekolahan. Kalau Anda belajar ujian di sekolahan, pertanyaan jawaban A, B, C, D gitu ya. Yang benar berapa? Nggak mungkin 2 benar. Padahal dalam hidup, apakah semua jawaban cuma 1? Pot terbuat dari tanah liat boleh, kaleng bekas boleh, terbuat dari batu bapake oleh, terserah. Yang penting dipakai buat pot gitu ya. Gini Mbak, pertanyaan datang menyeimbangkan gimana? Karena menganggap cinta kepada anak, cinta kepada suami dan cinta kepada Tuhan itu hal yang berbeda, sehingga harus dipilih, diseimbangkan kan gitu. Padahal itu bisa hal yang sama. Kenapa? Karena kalau kamu mencintai suamimu karena Tuhan dan sayang sama anakmu, artinya satu cinta sudah mengandung semuanya. Gitu ya. Kalau kamu mencintai anakmu karena tahu bahwa itu hadiah dari Allah, aku cara mencintai Allah adalah dengan mencintai anakku, dan cinta anak kepada cinta anakku adalah butuh cintaku kepada ayah. Berarti cinta anak sama dengan cinta ke suami, sama dengan cinta ke Tuhan. Gitu yang lihatnya ya. Jadi nggak perlu dibagi-bagi, semua bisa 100% asal kita bisa melihat sambungannya. Ngaten nggih? Nah, wes kita mencintai semua hal bisa kok. Bahkan koruptor bisa kita cintai. Gimana cara mencintai koruptor? Buat hidupnya berguna.
Caranya gimana? Jadikan dia contoh buruk untuk anakmu. Dek, jangan jadi kayak dia ya. Dia contoh buruk. Data hidupnya berguna kan? Kamu mencintai dia dengan cara membuatnya berguna untuk keluargamu. Jadikan contoh yang buruk. Semua bisa dicintai asal kita cukup jeli untuk melihat. Mari kita jeli melihat untuk menemukan cinta. Matur nuwun. Mantap.